Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Nailatul Iza dari Rombel K1 dengan NBM 25010300005. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu PJBL mata kuliah aplikasi komputer program studi S1 Manajemen Universitas Tidar semester genap tahun akademik 2025-2026. Oke, jadi di poin yang A ini kita diperintahkan untuk menghitung jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi tetapi juga memiliki tingkat stres yang sangat tinggi. Langkah pertama yaitu kita masukkan rumus, aku pakai rumus CONIF. Kenapa bukan CONIF tanpa S? Karena kriteria yang diperintahkan di sini itu lebih dari satu. Setelah itu kita cari kriteria yang pertama yaitu Departemen Legal. Kolom departemen itu ada di kolom G, kita blok sampai bawah, kolom G-nya, kemudian kita klik titik koma. Setelah itu kita cari yang legal, ada di G3, kita titik koma lagi. Setelah itu kita cari kriteria yang kedua, yaitu kepuasan kerja sangat tinggi. Kepuasan kerja itu job satisfaction ada di kolom W, kita blok juga sampai bawah. Setelah itu kita klik titik koma, kemudian kita klik yang 5 karena kepuasan kerja paling tinggi itu ada di angka 5. Setelah itu kita klik titik koma lagi, kemudian kita cari kriteria yang ketiga yaitu tingkat stres yang tinggi. Stres itu ada di kolom M, kita blok kolom M sampai bawah, kemudian kita klik titik koma lagi, kemudian stres tinggi itu ada di angka 1. Jadi kita cari angka 1 sampai ketemu, kita scroll ke bawah. Kalau udah ada angka 1, kita klik kolom yang ada angka 1, kemudian kita klik enter. Oke, jawabannya yaitu 25. Jadi, jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi itu ada 25 orang. Oke, jadi di PJBL poin B ini kita diperintahkan untuk menggunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Kemudian menentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Oke, jadi langkah pertama yaitu kita memasukkan rumus. Di sini aku pakai rumus average if. Oke, setelah rumus ini dimasukkan, langsung saja kita cari kolom marital status. Ada di kolom D, kita blok sampai bawah, kemudian kita klik titik koma dan memilih yang single. Oke, setelah itu untuk menemukan rata-rata pengalaman kerja tertinggi dan terendah, kita menggunakan kolom experience, yaitu di kolom F kita, oh ya, setelah kita klik kolom single ini, kita juga klik titik koma lagi, kemudian kita blok kolom experience sampai bawah, kemudian kita klik enter. Nah, terus untuk kategori yang kedua yaitu merit. Caranya sama seperti yang tadi, kita pakai rumus average if, kemudian kita cari kolom marital status, kita klik titik koma, kita klik yang merit, titik koma lagi, kemudian kita klik kolom experience, kita blok sampai bawah, enter. Yang ketiga, di forset kita pakai rumus yang sama, average if, kemudian kita cari marital status yang di forset. Oke, kita blok dulu kolom marital status, titik koma, kita cari kolom di forset. Oke, setelah itu titik koma lagi, kita blok kolom experience, kemudian enter. Yang terakhir kita cari kategori without. Roomnya sama, kita pakai average if. Sebentar, kita pakai yang warna hitam saja. Average if. Kemudian kita cari kalau marital status kita blok, kemudian klik titik koma, kita cari ya without, kita cari sampai bawah, kita cari sampai ketemu. Sudah ketemu without, kemudian kita klik titik koma dan blok kolom experience. Kemudian kita klik enter. Oke, jadi ini hasilnya. Oke, kemudian aku mau pakai cara yang kedua yaitu pakai pivot table. Caranya kita blok semua kolomnya. Klik salah satu kolom, kemudian kita CTRL-A, kita ke insert, pivot table, pakai yang ini aja. Terus kita cari lokasi kita mau naruh hasilnya. Terus ini, enter, klik OK. Nah, udah kayak gini.
Terus kita cari yang marital status. Kita masukin ke rows. Masukin ke rows ini. Kemudian yang experience kita masukin ke sini. Tapi di bagian ininya kita ganti menjadi average karena di sini kita mencari rata-rata. Kita klik di sini, kemudian kita cari yang average. Oke. Nah, jadi di sini keluarnya itu average-nya bukan sum. Oke, jadi yang kolom maksudnya yang poin B ini adalah hasilnya. Jadi untuk kategori rata-rata pengalaman kerja tertinggi yaitu ada di without sini. Kita tandain pakai warna merah. Nah, ini juga di sini kita tandain pakai warna merah. Dan untuk rata-rata pengalaman terendah yaitu ada di single. Kita tandain pakai warna kuning. Nah, di sini kita juga tandain di single pakai warna kuning. Oke, jadi untuk poin B ini kategori rata-rata pengalaman tertinggi berdasarkan marital status yaitu ada di without dan kategori rata-rata pengalaman terendah berdasarkan marital status yaitu ada di single. Oke, kemudian di poin C ini kita diperintahkan untuk menganalisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan rata-rata work life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity horse tertinggi. Oke, kita kerjakan yang A dulu. Eh, jadi job level yang ada di employee survey ini tuh ada lead, junior, mid, senior, dan intern atau fresher. Oke, jadi di sini kita lagi-lagi menggunakan rumus average karena yang diperintahkan yaitu mencari rata-rata. Langsung ketik saja average if, kemudian kita cari job level. Ya, di sini kita blok semua kolom job level, kita klik titik koma, kemudian kita cari yang junior karena yang tadi kita cari pertama itu junior. Kita klik titik koma lagi, kemudian kita cari kolom life balance atau WLB, kita blok semuanya. Kemudian kita klik enter. Ya, ini hasilnya. Kemudian yang kedua kita mencari yang lead. Kita lagi-lagi menggunakan rumus average. Average if. Kita cari kolom job level. Kita blok semuanya. Kita klik titik koma, kita cari yang lead. Kemudian titik koma, kita blok kolom WLB lagi. Kemudian yang ketiga kita akan mencari yang mid. Kita pakai rumus yang sama. Average if. Kita cari kolom job level. Kita blok semuanya. Kita titik koma. Titik koma. Kemudian kita klik yang mid. Titik koma lagi. Blok kolom WLB. Kita enter. Kemudian yang keempat kita mencari yang senior. Kita masukkan rumus average. Kita blok kolom job level. Kita titik koma. Kemudian kita yang klik yang senior. Titik koma lagi. Kemudian blok kolom WLB. Enter. Oke, yang terakhir kita cari yang intern atau fresher. Average if. Kita cari yang job level. Titik koma. Terus kita klik intern. Titik koma lagi. Kita blok kolom WLB. Enter. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian aku juga mau pakai cara yang kedua, yaitu pakai pivot table. Kita blok dulu semua kolom yang ada di sini pakai CTRL-A, kemudian ke insert, pivot table, kemudian kita klik yang ini, kita cari lokasi hasilnya nanti, kita taruh di sini aja, biar sama, kita taruh di sini berarti. Di sini deh. Di sini. Kita enter, oke. Oke, terus kita masukkan yang job level ini ke rows. Bentar. Job level ke rows, kemudian kita cari yang WLB atau work life balance ke values, kemudian kita ganti lagi menjadi average, seperti yang poin B tadi, average. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Hasilnya sama dengan yang kita cari menggunakan rumus secara manual. Oke, jadi kita analisis lagi job level dengan work life balance tertinggi, yaitu ada di mid, yaitu 3,1. Kita tandain pakai warna merah lagi karena ini tertinggi juga, dan di sini juga kita tandain pakai warna merah. Oke. Oke, kemudian di sini aku mau ngerjain yang B ini, yaitu analisis job level dengan rata-rata physical activity horse tertinggi. Sini kita mau pakai rumus average if lagi. Kemudian kita masukkan job level. Kita blok semua kolom job level. Kemudian klik titik koma, cari yang junior, titik koma lagi, kemudian kita cari yang physical activity horse. Oke, ada di kolom K, kita blok sampai bawah, kemudian kita klik enter. Jadi hasilnya ini. Kemudian kita cari yang kedua, yaitu lead.
kita blok kolom job level, kemudian kita klik titik koma, kita cari yang lead. Kita titik koma lagi, kemudian blok yang Cycle Activity Horse, enter. Terus kita cari yang lead, caranya sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Kemudian cari yang senior, enter. Yang terakhir kita cari yang intern. Cari intern, kita klik titik koma lagi, kemudian kita blok lagi Cycle Activity Horse, enter. Ya, jadi hasilnya ini. Kemudian aku mau pakai pivot table juga, yaitu kita blok seluruh kolomnya CTRL-A, kemudian insert pivot table, tabel yang ini, kemudian kita cari tempatnya. Jadi di sini aja. Kemudian enter. Oke. Ini. Jadi yang kolom job level ini yang kolom job level kita masukkan ke rows, kemudian kita cari yang cycle activity hold. Oh, ini kita masukin ke values, kemudian kita ganti ke average. Karena yang kita cari itu average. Oke. Ini dia hasilnya. Oke, jadi di sini kita cari yang paling tinggi juga, yaitu di lead. Dengan hasil average-nya itu 2,07. Kita merah-merahin. Yang ini juga yang lead kita kasih tanda merah juga. Oke, jadi di poin C ini, job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi yaitu mid dengan hasil 3,16, dan yang job level dengan rata-rata cycle activity horse tertinggi yaitu ada di lead dengan hasil 2,0735. Oke, jadi di poin yang D ini kita diperintahkan untuk membuat sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen dengan setiap batang dibagi berdasarkan 3 kategori job level. Oh iya, jadi tadi ada revisi yaitu bukan hanya 3 kategori tetapi semua kategori yang ada di dalam file ini. Kategori job level yang ada di dalam file ini. Oke, langsung saja untuk membuat grafik kita menggunakan pivot table terlebih dahulu. Kita blok semua kolomnya menggunakan CTRL-A. Kemudian kita ke insert, pilih pivot table, existing workset. Kita cari tempat untuk menampilkan hasilnya. Kita tap sini, kemudian enter, dan oke. Oke, jadi yang nantinya ada di dalam grafiknya itu adalah departemen dan job level. Untuk kolom departemen, masuk ke rows, kemudian yang job level ini masuk ke value dan column. Oke, setelah mendapatkan hasil ini, kemudian kita klik salah satu bagian, kita ke insert, kemudian kita pilih grafik batang, kita pilih yang stacked column. Oke, sudah kita geser supaya rapi. Oke, ini dia hasil dari grafiknya. Karena di grafik ini belum ada judul, kemudian legenda, jadi kita akan tambahkan dulu. Kita klik grafiknya, kita klik tanda plus yang warna hijau, kita pilih yang chart title, axis title, dan eh, data label untuk mengetahui berapa banyaknya. Oke, kemudian untuk chart title-nya kita di sini isi dengan distribusi jumlah berdasarkan departemen dan job level. Kemudian untuk di sebelah sini kita akan ganti tulisannya dengan jumlah karyawan. Di sini diganti dengan departemen. Edit-edit supaya lebih rapi. Kita buat supaya lebih jelas. Ini, kemudian ini, dan kita lebarkan ke bawah supaya angkanya lebih jelas lagi. Jika kita lihat grafik yang sudah kita buat tadi, di sini bisa kita lihat terdapat perbedaan kontras antara
Departemen IT dengan Departemen Customer Service maupun HR. Di Departemen IT ini menduduki puncak tertinggi di perusahaan ini. Departemen IT ini terdapat banyak sekali karyawan. Ini mungkin terjadi karena di perusahaan ini memang fokus pada teknologi, pada bidang teknologi, sehingga memang lebih banyak membutuhkan karyawan di bidang IT ini. Sedangkan di bidang customer service dan HR ini memang yang paling rendah di antara departemen yang lain. Mungkin di perusahaan ini sudah menggunakan sistem otomatis, sehingga perusahaan tidak terlalu banyak membutuhkan karyawan di bidang customer service dan HR. Selanjutnya bisa kita lihat di Departemen Finance dan IT. Mmm, Karyawan terbanyak yang berada di Departemen Finance dan IT ini berasal dari intern atau fresher, yaitu fresh graduate atau anak magang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memang membuka kesempatan besar untuk para fresh graduate untuk belajar dan berkembang di perusahaan tersebut. Dan sekarang yang poin E, seorang analisis data ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lakukan dua analisis berikut menggunakan data analisis Toolpack di Microsoft Excel. Kemudian tampilkan output hasil pengujian dan interpretasikan hasilnya. Yang A, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan tidak lembur. Yang B, lakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Oke, sekarang kita akan mengerjakan yang A terlebih dahulu. Kolom ini aku salin dari sini, PJBL Employee Survey. Kolom have all ini dan job satisfaction, aku salin keduanya, kemudian aku tempel di sini supaya lebih gampang mengerjakannya. Oke, kemudian setelah diurutkan, hasilnya adalah ini. Ini sudah sebelah sini sudah false semua dan sebelah sini sudah true semua. Kemudian setelah itu kita cari ini data, kemudian kita klik yang data analisis. Oke, kemudian kita cari yang t-test to sample yang unique variances. Oke, yang variabel yang satu kita pilih yang ini, kita drag sampai bawah, kemudian enter. Yang kedua, kemudian yang kedua ini kita juga drag sampai bawah, kemudian enter. Oke, klik label, kemudian di output. Kemudian kita cari hasilnya mau diletakkan di mana. Di sini. Enter, kemudian oke. Nah, hasilnya. Kemudian untuk yang B, kita diperintahkan untuk melakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Jadi, aku juga udah copy dari sheet ini ke sheet 1, khusus untuk kolom workload dan job satisfaction seperti yang diperintahkan di PJBL point E yang B ini. Korelasi antara beban kerja dan kepuasan kerja karyawan. Oke, langkah yang pertama seperti tadi kita ke data analis, kemudian cari ya correlation. Oke. Nah, input rank-nya ini, kalau tadi satu-satu, di sini kita keduanya sekaligus, kemudian enter. Kemudian, ini juga kita centang labels in first row, kemudian output rank, kita cari di mana nanti hasilnya ini diletakkan. Kita cari tempatnya dulu, aku taruh di sini, kemudian enter, dan oke. Nah, ini dia hasilnya. Oke, jadi dari hasil data analisis uji beda karyawan yang memiliki lembur dan tidak memiliki lembur, terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai P-value to tile yang lebih kecil dari 0,5. Nilai P-value ini yaitu 7,89. Ini jika kita ubah menjadi number, hasilnya adalah 0. Yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelompok tersebut.
Kemudian, hasil dari korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan berdasarkan hasil analisis korelasi diperoleh nilai R sebesar -0,253, yang berarti terdapat hubungan negatif lemah antara workload dan job satisfaction. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi beban kerja yang diterima karyawan, maka kepuasan kerja cenderung menurun. Namun, hubungan tersebut tidak terlalu kuat. Oke, jadi segitu aja pemaparan, tugas aplikasi komputer dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.